Nah ini orang tua, gua udah ngingetin kalian. Periksa tuh si MK nih, udah nerima berapa dosis dia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin ada yang komentar sama di konten YouTube gue, begini komentarnya nih. Bebas juga perundungan di dunia pendidikan. Di Demak, murid bacok gurunya yang sedang mengajar. Di Cilacap, bocah SMP melakukan kekerasan kepada murid lain. Terima kasih. Ya, ini gue bahas ya. Gue kira-kira kalian waktu masih pandemi, gue termasuk orang yang keras bersuara tentang anti mandatory ya. Kalian tahu itu. Karena waktu itu kami mendapatkan data dan itu kami dicap halu. Bahwasanya ada kemungkinan gitu, ngomongnya susah di sini, gue takut kayak kena aturan YouTube lagi. Ada sebuah rekayasa genetika yang ditakutkan ya bisa terjadi kepada anak-anak Indonesia. Dan itu waktu itu gue bilang, kalian lihat akan ada perubahan perilaku ya. Anak manusia berperilakunya sampai udah nggak manusia lagi tuh. Nggak manusia. Dan ini ada videonya ya guys, ada videonya nih. Aduh, gua ngelihatnya ya Allah, ini udah gua blur ya, mudah-mudahan nggak kena bantuan. Oh, kiri kena aing. Oh, duel milih nomor sekian ah. Dua warna ya. Duel. Si Idan bener aja kira. Teman-temannya ketawa. Nah. Aduh, udah. Nggak bisa gue ngereaksi lama-lama. Ya makin banyak ya perilaku-perilaku yang seperti ini. Aduh, menimpa anak-anak kita. Gue udah mencoba mengingatkan sayang. Apakah ada hubungannya Be? Teliti. Kalian mau bilang gue halu, tapi kalian nggak bisa membuktikan, cuman bisa menuduh gitu. Apa yang gue khawatirkan itu sekarang banyak terjadi. Perilaku manusia udah kayak yang begini nih, apakah bisa disebut manusia gitu? Dan ini yang gue astagfirullah, prihatin gitu. Itu kenapa gue kemarin itu dari 2020 gue berteriak keras. Dan mereka melakukan ini seolah-olah dengan bahagia gitu nih. Tuh, ini mukanya nih. Dan akhirnya ada kabar meninggal loh. Ya, meninggal sayang. Korbannya tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimas Aditya Pratamano tuh. Orang tua nyekolahin anak, banting tulang cuma mau jadi begini kah? Masih kalian mau sekolahkan anak kalian? Begini kah? Ya begini.
Ini memang banyak faktor ya yang membuat anak-anak jadi liar begini, ini banyak faktor. Tapi faktor genetika bisa diperhitungkan juga, dilihat dong. Ini yang gua khawatirin beberapa tahun yang lalu sekarang banyak terjadi, udah banyak korbannya ini. Ya, yang lebih parahnya lagi guys ya, bahwasanya yang pelaku bullying ini itu dia ini orang yang apa ya, anak yang berprestasi sebetulnya katanya. Itu dia pinter ngaji, ya, dia pinter ngaji. Siswa SMP pelaku bully teman sendiri ternyata juara silat dan tilawah. Pinter ngaji, pinter silat. Ini jadi korban nih, perilaku-perilaku begini nih. Ini yang gue khawatirkan kepada anak-anak kita kemarin. Kenapa gue teriak-teriak, jaga anak kalian dari itu. Tahu kan yang gue maksud itu. Gue takut kena panduan YouTube lagi. Di sini nih di kutipan semangat ini. Ya, pelaku penganiayaan siswa di salah satu SMP di Cilacap berinisial MK, 15 tahun, dikenal sebagai siswa yang berprestasi. Pelaku tersebut dinilai aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, pencaksilat dan pramuka. Menurut kepala sekolahnya, pelaku dikenal cukup aktif di berbagai kegiatan. Hal itu membuat pihak sekolah merasa terkejut dengan adanya aksi kekerasan yang dilakukan hingga kemudian viral itu. Dan sampai membuat mati temennya ini. Berubah perilaku tuh manusia. Menurutnya MK selama ini memang menggemari olahraga pencaksilat. Bahkan dia termasuk siswa yang berprestasi di dunia silat. MK juara dunia tingkat kabupaten. Selain itu dalam hal keagamaan, pelaku juga tercatat pernah mewakili sekolahan untuk mengikuti lomba tilawah dan berhasil menjuarai perlombaan tilawah. Ini anak-anak kita jadi begini nih sekarang, sekolah ada lu. Wah, untung anak-anak angkat gue berhenti dari sekolah, bodoh amat. Nah ini orang tua, gue udah ngingetin kalian. Periksa tuh si MK nih. Udah nerima berapa dosis dia. Berapa dosis dia nerima itu. Njus itu. Berapa dosis. Tanyain deh berapa dosis dia. Sampai bisa setega itu. Hah? Ini apa yang terjadi? Nah itu ya, ini udah gue bahas ya. Perundungan di dunia sekolah. Gue masih ingat itu, gue masih ingat. Dan data-datanya juga masih ada gue. Ya, gue mencurigai. Sampai hari ini gak ada yang berani meneliti. Andai gue dikasih kewenangan atau kekuasaan untuk meneliti, gue teliti. Bisa kok meneliti. Bener gak ada hubungannya sama njus nih? Periksa udah berapa dosis dia nerima. Selain ada pengaruh-pengaruh lingkungan ya. Cuman perilaku manusia yang udah jadi begini nih, ini kalau dari perspektif gue ya ada hubungannya. Lo jangan lu kira rekayasa genetika itu nggak ada. Ada sayang, ada. Ada. Dan sekarang kalian nih udah mulai menyaksikan kan? Udah menyaksikan apa yang gue omongin. Kalian pernah ingat gue bilang apa? Tunggu 2 tahun setelah mandatori kalian akan lihat perilaku manusia, anak manusia di Indonesia ini berubah jadi lebih barbar, lebih nggak manusiawi gitu. Nah itu aja dari pandangan gue ya guys, dari pandangan gue. Dan ini pemerintah ayolah selidikilah tuh barang tuh yang diinjas-injus itu, jangan cuma percaya sama asing. Jangan cuma percaya sama asing. Nih korban makin banyak, kesian anak-anak Indonesia ini. Belum tentu itu memang bawaan dirinya. Bisa jadi dari pengaruh itu njus. Bisa jadi. Emang bisa be, sangat bisa. Gue yang ngomong. Ada kok teknologinya ada. Udah ya gitu aja guys. Gak usah lama-lama. Mudah-mudahan ya orang jaga anak kalian deh ya. Kalau gue berhentiin dari sekolah udah anak sekarang jadi apa emang sekolah. Udah ya gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa anak sekolah begini nih. Mau jadi apa lu tong. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih.
Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada brotowali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.